Kamera roll action. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Leo dalam video pembelajaran tentang membuat video. Ini adalah video yang ketujuh. Kita akan membahas ketika kita mengambil gambar atau saatnya syuting. Kita akan membahas tiga hal, yaitu yang pertama mengenai alat, yang kedua adalah tentang orang yang terlibat di dalam pengambilan gambar, dan yang ketiga adalah pemainnya. Untuk peralatan siapkan kamera, juga kamera cadangan. Untuk kamera, siapkan juga baterai cadangan. Jika nanti pengambilan gambar membutuhkan waktu yang lama, daya tahan baterai akan terkuras dan perlu penggantian baterai. Jangan lupa mungkin perlu lampu, mungkin reflektor untuk membuat pencahayaan menjadi seperti yang kita inginkan. Ada sejumlah orang yang terlibat dalam pembuatan film. Yang pertama adalah sutradara. Sutradara mengatur pengambilan gambar pada saat itu, mulai dari awal take sampai dengan akhir atau cut. Sutradara dibantu oleh juru rekam atau juru kamera untuk merekam gambar dan juru suara untuk merekam suara apabila dilakukan secara terpisah. Setelah siap, sutradara akan memberikan kode kepada juru kamera dengan mengatakan kamera. Juru kamera mulai merekam gambar. Apabila sudah merekam gambar, dia akan memberi kode rolling. Demikian pula sutradara akan memberi kode kepada juru rekam suara. Sound. Juru rekam suara kalau sudah mulai merekam, dia akan memberi kode rolling. Setelah kamera dan perekam suara siap, maka saatnya sutradara mengatakan action. Berikutnya adalah art director. Art director atau direktur seni adalah orang yang mengatur tata letak dan keindahan sebuah film. Ada lagi director of photography, yaitu orang yang mengatur tata letak kamera, sudut pengambilan gambar mau dari atas mau dari bawah, yang bertujuan supaya film yang dibuat menjadi indah. Ada lagi musik director. Musik director adalah orang yang menata musik yang dipakai dalam sebuah film. Bisa juga membuat atau menciptakan lagu baru khusus untuk theme song sebuah film. Ada kalanya sebuah film memerlukan narasi, berarti ada orang yang membacakan narasi atau seorang narator. Dalam video liputan bisa juga ada seorang atau dua orang pembawa acara yang akan membawakan acara sehingga penonton mendapatkan informasi dari acara yang sedang berlangsung. Sekarang para pemainnya. Para pemain akan siap di tempat, kemudian menunggu aba-aba action. Setelah mendengar aba-aba action, tunggu sekitar 2 detik baru lakukan actionnya. Nah, kadang-kadang pemain sudah berada di tempat, namun ada kalanya harus berjalan atau bergerak. Nah, ketika bergerak, ada kemungkinan pemain itu berada di luar frame atau tidak terekam oleh kamera. Ada baiknya area perekaman diberi tanda, sehingga pemain bisa menentukan posisinya tanpa harus keluar dari frame. Ketika pengambilan gambar berlangsung, para pemain menempatkan diri dengan baik, agar tidak terjadi blocking atau menutup pemain lainnya dari kamera. Sebelum merekam video, sebaiknya semua properti sudah siap. Jadi bukan hanya peralatan, namun properti sudah siap. Skenario dan syuting script dibuat oleh penulis naskah yang mempersiapkan segalanya sehingga memudahkan untuk proses pengambilan gambar. Pengambilan gambar berlangsung mulai dari saat sutradara mengatakan action sampai dengan mengatakan cut. Siapkan juga syuting script yang sudah kita buat. Di situ ada panduan berapa jumlah adegan yang harus diambil dalam film yang akan kita buat. Pengambilan gambar tidak harus urut dari adegan pertama sampai adegan yang terakhir. Kita bisa mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah pertimbangan lokasi. Kita selesaikan dulu adegan-adegan yang dibuat dalam lokasi yang sama. Selain lokasi, pertimbangan berikutnya adalah pakaian yang dikenakan oleh pemain. Kita bisa juga merekam adegan urutannya sesuai dengan pakaian yang dikenakan, sehingga ketika sudah selesai baru ganti dengan pakaian yang lain untuk adegan yang lain pula. Untuk juru kamera yang perlu diperhatikan adalah perekaman gambar jangan sampai goyang. Kecuali kalau memang diinginkan efek yang demikian, maka gunakan stand, baik itu tripod, dolly, atau gimbal, atau peralatan yang lainnya. Dalam pengambilan gambar ada beberapa gangguan yang timbul dari luar atau faktor eksternal. Misalnya ada sejumlah orang yang ikut menonton pengambilan gambar, atau ada suara kendaraan yang melintas tidak jauh dari tempat pengambilan gambar. Nah, jika terjadi demikian, maka diperlukan orang-orang yang bisa mengatur supaya pengambilan gambar ini menjadi aman. Sekian video saya kali ini. Kita lanjutkan dalam video yang ke-8, yaitu tentang proses editing dan publikasi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.